Saya sekolah di SMK TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, dan berkuliah di Prodi atau Program Studi Sistem Informasi. Saya sekarang udah bekerja sebagai programmer, tepatnya front-end web developer. Saya ini berhasil jadi programmer itu bukan karena sekolah dan kuliah saya ya. Walaupun sekolah dan kuliah saya itu ada hubungannya dengan komputer, tapi sebenarnya lebih banyak itu belajar sendiri lewat YouTube dan lewat internet. Pada saat video ini dibuat, saya sedang mengerjakan skripsi di semester 7, harusnya bentar lagi wisuda. Sesuai pengalaman saya, harus saya bilang bahwa sekolah dan kuliah itu nggak efektif untuk belajar pemrograman. Nggak tahu kalau misalnya di sekolah atau kampus lain, cuman saya mau coba ceritakan pengalaman saya di sekolah dan kampus tempat saya belajar. Barangkali dengan adanya video ini, teman-teman bisa berbagi pengalamannya juga, atau mungkin berdiskusi, mungkin punya pendapat yang berbeda, atau mau menyanggah argumen saya, silahkan. Yang pertama yang mau saya bahas itu adalah jam belajar pemrograman yang sedikit. Kan kalau di sekolah dan kuliah itu kan nggak cuman belajar ngoding aja ya, walaupun jurusannya komputer, ada juga belajar mengenai mata pelajaran lain. Misalnya kalau di SMK itu ya bahasa Indonesia masih ada, bahasa Inggris, bahasa Jawa, ada kimia juga. Kalau di kuliah ada kalkulus, akuntansi dasar, statistika. Jadi nggak melulu soal ngoding. Jam pelajaran yang digunakan untuk belajar pemrograman itu sangat sedikit menurut saya, karena dalam satu minggu itu paling kalau enggak 2 atau sampai 4 jam saja. Mengenai SMK jurusan RPL atau rekayasa perangkat lunak, ini saya kurang tahu ya jam belajarnya itu banyak atau enggak. Soalnya kan jurusan RPL ini harusnya fokusnya ngoding ya, karena rekayasa perangkat lunak itu tadi. Tapi kalau berdasarkan pengamatan saya mengenai teman-teman yang di jurusan TI itu, jam belajarnya pun masih tergolong sedikit sih. Nah, kebanyakan jam belajar ini digunakan untuk mempelajari berbagai mata pelajaran yang lain, bukan pemrograman itu sendiri. Kalau misalnya pelajarannya itu masih berhubungan dengan logika, misalnya kayak logika matematika, itu mungkin masih ada hubungannya dengan pemrograman itu sendiri. Cuman kalau udah kita cuman disuruh menerapkan rumus-rumus matematika yang kita nggak tahu fungsinya untuk apa, kemudian cuma suruh menghafal, itu kan jadi tantangan ya. Kenapa kita harus mempelajari semua itu dari dulu sampai sekarang? Hanya rumus-rumus cuma suruh menghafal aja. Nah, kita sebagai mahasiswa harusnya bisa berpikir kritis. Kalau perlu tanya, kenapa kok kita harus mempelajari rumus-rumus ini? Kenapa rumus-rumus ini diciptakan? Sejarahnya seperti apa? Dalam hal ini sebenarnya saya kurang kritis ya waktu zaman sekolah dan kuliah, karena udah terlanjur nggak suka duluan gitu ngafal-ngafal, ngitung-ngitung. Nah, kalau belajar di luar negeri itu, kalau belajar matematika itu sendiri, itu nggak cuma ngitung-ngitung aja ya, nggak cuma menerapkan rumus-rumus aja, tapi kita tuh juga belajar teori di balik rumus itu, kenapa sejarah rumus itu diciptakan gitu. Yang gue pelajarin juga intinya cuma rumus gitu, hafalin rumus, terus ketemu soal, kerjain soal, pakai rumus itu gitu kan. Sedangkan kalau di Jerman itu, lu tuh mempelajari konsep gitu, lu harus mengerti teori. Jadi, nggak jarang kalau misalnya lu lagi di kelas matematika, tapi yang lu pelajarin bukan hitungan, tapi yang dipelajarin adalah teori dibalik suatu rumus gitu. Kenapa sih suatu rumus ini bisa kayak gini? Dan ujiannya pun esai. Dan tipe ujiannya adalah, kalau lu nggak ngerti teorinya, lu nggak ngerti konsepnya, lu itu nggak akan bisa ngerjainnya gitu. Nah, saya sendiri itu kan programmer web. Untuk belajar pemrograman web itu banyak yang harus dipelajari. Belum lagi kalau teman-teman tertariknya sama pemrograman game atau machine learning atau data science, mungkin akan lebih banyak lagi. Nah, dengan materi yang sebanyak itu, nggak mungkin kita memanfaatkan waktu jam belajar pemrograman di kampus atau kuliah yang cuman 2-4 jam dalam satu minggu. Seperti yang kita tahu, sekolah dan kuliah itu kan ngajarin cuma dasar-dasar aja. Pengalaman saya sekolah dan kuliah itu nggak diajarkan framework modern dari bahasa pemrograman seperti JavaScript atau bahasa pemrograman yang banyak dipakai lah. Nah, ada yang bilang kalau yang diajarkan sekolah dan kuliah itu udah benar. Mereka harusnya ngajarin dasar aja, logikanya aja, algoritmanya aja.
Nah, kita udah tahu sebenarnya saat kita kuliah, saya juga dulu kuliah di jurusan IT, itu yang diajarkan di di perkuliahan itu biasanya basic konsep dasar dari IT itu sendiri. Nah, jarang banget kita nemuin hal-hal yang relevan dengan industri. Misalnya di industri itu saat ini banyak orang menggunakan teknologi-teknologi yang terkini. Sedangkan di kuliah sendiri itu nggak mungkin diajarin itu, karena perkembangan teknologi itu terlalu cepat. Jadi kalau nggak lucu kalau dimasukin ke perkuliahan, karena masa harus tiap tahun kita ganti kurikulum gitu. Jadi agak lucu. Jadi sebenarnya udah benar di kuliah itu diajarkan basic konsepnya. Tapi di sini saya nggak mau bahas benar atau enggaknya ya. Kalau misalkan kuliah dan sekolah itu yang memakan waktu bertahun-tahun dan menghabiskan biaya sampai puluhan juta atau ratusan juta, kemudian yang didapat itu hanya belajar pemrograman dasar aja, menurut saya itu nggak worth it banget sih. Kalau misalnya mau belajar dasar-dasar aja ya bisa belajar lewat YouTube, bisa belajar lewat Google. Nah, ini memang jadi dilema karena yang kita belajar ini komputer ya, pemrograman, teknologi, yang sebenarnya semuanya itu bisa dipelajari sendiri di internet dan selalu berkembang terus. Sedangkan kuliah dan kampus kan nggak secepat itu berkembangnya. Misalnya kalau di pemrograman web itu kan ada back end, ada front end. Back end punya bahasa pemrograman sendiri beberapa, kemudian front end punya satu bahasa pemrograman namanya JavaScript. Nah, masing-masing bahasa pemrograman ini punya framework, dan frameworknya itu nggak cuma satu gitu, kita bisa pilih. Nggak mungkin kan sekolah sama kuliah itu ngajarin semua itu, terlalu banyak. Makanya kita nggak bisa mengandalkan dosen atau guru aja, kita harus belajar sendiri mau nggak mau dari luar kampus atau sekolah itu sendiri. Nah, ini yang jadi dilema ya. Kalau misalnya kita udah bayar mahal, butuh waktu lama sekolah dan kuliah, tapi kita harus ikut pelatihan lagi di luar, harus belajar sendiri lagi. Nah, terus kuliah sama sekolahnya untuk apa dong? Malahan sering terjadi itu internet sama YouTube itu mengajarkan lebih baik ya daripada sekolah dan kuliah. Ini yang ngalamin bukan cuma saya aja, tapi udah banyak banget yang mengalami. Meme-nya udah di mana-mana. Nah, saya sendiri sebagai programmer web udah kerja memang mengambil jalur belajar sendiri, belajar secara otodidak. Nah, kemudian poin nomor 3 ini yang lucu sih. Terlalu banyak debugging code teman yang nggak rapi. Tapi poin nomor 3 ini kayaknya bakalan ada orang yang tersinggung. Ya, ini mohon maaf aja, cuman ini harus saya bahas karena salah satu yang sangat penting sih. Seperti yang kita tahu di sekolah ataupun di kampus, itu kan lebih banyak orang yang nggak niat belajar daripada orang yang niat belajar. Kalau di sekolah itu, yang pintar-pintar itu biasanya bisa dihitung pakai jari gitu di dalam satu kelas yang isinya 30 orang atau mungkin 10 orang. Terlalu banyak teman-teman yang saya lihat itu kuliah dan sekolah hanya ngejar ijazah aja, ngejar nilai aja, bukan ilmu itu sendiri. Terlalu banyak orang yang masuk jurusan komputer tapi nggak pernah pegang komputer sama sekali. Menurut saya jurusan komputer itu bukan tempat yang cocok untuk belajar komputer, karena kalau kita sekolah atau kuliah di jurusan yang berbau komputer itu kan kita seringkali dianggap udah terbiasa pegang komputer. Makanya di sekolah dan kuliah itu nggak diajarkan lagi ya cara hidupin komputer, cara pakai Microsoft Word dan kawan-kawannya, atau bikin folder dan sebagainya. Kecuali kalau di SD sama SMP, beberapa sekolah itu saya lihat udah ngajarin ya komputer dasar-dasarnya. Nah, mungkin kalau teman-teman emang benar-benar niat belajar komputer, mungkin bisa kursus dulu atau mungkin les komputer dulu. Kalau misalnya nggak mau mengeluarkan biaya, ya mungkin bisa belajar sendiri lewat YouTube atau internet. Nah, kembali ke poin nomor 3 ini, yaitu debugging code atau kode teman-teman kita yang error atau enggak ada kesalahan gitulah di codingannya. Nah, karena tadi udah saya jelaskan lebih banyak orang yang nggak niat sekolah ketimbang yang niat sekolah, makanya waktu belajar pemrograman dalam satu kelas itu biasanya lebih banyak yang error daripada yang berhasil. Padahal yang diajarkan masih dasar banget gitu, tapi masih banyak yang salah. Nah, ini yang repot ya.
susah berkembangnya karena nggak semua orang memang niat gitu. Ada yang cuma disuruh orang tuanya kuliah, ada yang merasa salah jurusan. Nah, yang suruh benerin siapa? Ya biasanya yang benerin itu teman-temannya yang udah bisa, teman-temannya yang udah jalan programnya, codingannya. Nggak mungkin dosen yang jumlahnya 1 orang aja benerin error 1 kelas, nggak mungkin. Makanya cara belajar seperti ini menurut saya nggak efektif. Nah, alternatif lain selain sekolah dan kuliah itu kita bisa ambil namanya coding bootcamp atau kursus pemrograman gitulah. Nah, sistemnya itu ada beragam ya coding bootcamp ini. Cuman yang saya tahu itu ada coding bootcamp yang satu mentor itu ngajarin khusus 1 orang aja. Jadi itu lebih mungkin bisa menyesuaikan ya dengan kemampuan si pelajar itu. Kan ada orang yang cara nangkepnya beda. Ada yang dijelasin langsung bisa paham, ada yang dijelasin itu masih harus mikir dulu, harus dijelasin beberapa kali baru bisa paham. Nah, alternatif yang lain lagi ya belajar sendiri. Belajar sendiri malah lebih enak sih menurut saya karena kita bebas nentuin jam belajar, kita bebas mau berapa lama belajarnya, bebas juga mau belajar apa aja gitu. Masalah belajar sendiri ini sebenarnya daftar materi yang harus dipelajari, jalurnya seperti apa itu udah banyak banget ya. Ada di internet, jadi nggak perlu khawatir. Misalnya pemrograman web itu ada roadmap-nya sendiri, pemrograman game ada roadmap-nya sendiri. Begitu juga dengan machine learning, data scientist, dan sebagainya. Jadi itu ya teman-teman mengenai sekolah dan kuliah yang nggak efektif dalam mengajarkan pemrograman. Cuman kuliah dan sekolah ini tentu saja nggak ngajarin ngoding aja, banyak hal lain yang diajarkan juga. Saya kenal data science, machine learning itu kan juga dari kuliah. Makanya penting banget kita bisa berpikir kritis, tanya tentang hal-hal yang kita pelajari ini. Jangan cuma sekedar belajar aja, cuma menghafal aja tapi nggak tahu apa-apa. Nah, ini cerita sedikit ya. Tadi kan di awal video saya udah bilang saya itu jurusan sistem informasi. Nah, di jurusan ini tuh diajarkan bikin mengelola project menggunakan aplikasi namanya Microsoft Project. Nah, karena pada dasarnya saya lebih suka ngoding daripada mengelola project atau mengelola orang, itu saya malas duluan ya. Udah malas duluan waktu dapat pelajaran itu. Nah, akhirnya saya nggak berusaha cari tahu lebih dalam, nggak berusaha belajar dengan serius, atau tanya-tanya, kenapa sih kok harus pakai aplikasi ini? Gimana cara mengelola project yang benar? Itu saya nggak tanya, padahal kan udah bayar, udah dapat mata kuliahnya. Ya udah dipelajari aja, ditanyakan lebih detail. Kemudian di sekolah dan kampus itu kan ada namanya perpustakaan, kita bisa baca buku di situ. Memang kan tugas mahasiswa itu kan belajar. Ya salah satunya dengan membaca buku. Ada yang pengen jadi data scientist misalnya, mungkin bisa belajar dulu dari baca-baca buku tentang data science. Nanti kalau ada yang nggak tahu mungkin bisa konsultasi sama bapak ibu guru atau bapak ibu dosen. Jadi kalau bisa jangan diem aja ya, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang pulang di rumah rebahan aja, main game, ya jangan kayak gitu. Itu sih menurut saya.